मेरा टारगेट उसका व्हीकल ही है। Film diawali di mana kita akan diperkenalkan kepada seorang pria bernama Vira Raghavan. Dia adalah seorang agen RAW yang selama 3 bulan ini sedang mengintai pimpinan teroris yang sedang berada di Kashmir. Selama di sana dia menyembunyikan identitasnya dan menyamar menjadi warga biasa. Dia dekat dengan seorang anak kecil, kita sebut saja Suci. Dan karena kebaikannya, orang tua anak itu pun sudah menganggapnya saudara. Saat itu Vera mendapatkan telepon dari markas RAW, jika pimpinan teroris yang bernama Umar Faruk akan pergi. Karena mengetahui keberadaan mata-mata India di sana, malah sekelompok teroris menyandera rumah besar yang dicurigai tempat tinggal mata-mata India. RAW meminta agar Vera membatalkan misinya, karena mereka yakin Vira takkan berhasil, tapi Vira sosok orang yang tak kenal takut dan pantang mundur. Dia masih ingin melanjutkan misi ini. The plan is on. Dia kemudian segera menuju rumah besar tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan meminta markasnya untuk terus memantau pergerakannya. Dia juga ingin lokasi penyergapan bebas dari warga sipil tanpa terkecuali. Vera tiba di rumah itu dan dengan tenangnya, dia memperkenalkan diri jika dirinya adalah mata-mata India yang mereka cari. Dia kemudian melawan mereka dengan sangat brutal. Tim pemantau ingin Faruk ditangkap hidup-hidup, dan Vira berjanji takkan terjadi apa-apa kepadanya. Dia hanya akan menyerang mobilnya saja. Dia meminta agar mereka memastikan tidak ada warga sipil di dekat sana. Di sisi lain balon Suci terbang, Suci mengejarnya ke arah lokasi target. Tim pemantau melihatnya, tapi komandannya meminta agar menyembunyikannya dari Vira karena penangkapan Faruk lebih penting. Komandannya menyatakan jika lokasi aman dari warga sipil. Mendengar itu, Vira menembak mobil Faruk hingga ngejelegur. Tetapi setelah disidik-sidik, dia melihat balon milik Suci terbang di dekat lokasi. Betapa terpukulnya dia melihat Suci yang sudah tak bernyawa diiringi tangisan ibunya. Mulai saat itu dia mengundurkan diri dari RAW, dan semenjak kematian Suci, dia mengalami stres karena rasa bersalahnya. Walaupun kejadian itu sudah 11 bulan berlalu, tapi Vera tak bisa melupakan kematian Suci. Dia sampai menemui psikiater untuk menghilangkan traumanya. Beberapa kali dokter mengatakan jika ini bukan salah Vira, tapi Vira kekeh kematian Suci karena kecerobohannya. Dokter pun sudah menyerah dengan kondisi Vira yang susah diyakinkan. Kebetulan malam nanti dokter akan menghadiri undangan pernikahan. Dia mengajak serta Vira untuk ikut bersamanya, karena akan ada banyak gadis cantik di sana. Mungkin dengan begitu Vira akan lupa dengan rasa bersalahnya. Singkat cerita, mereka tiba di pesta pernikahan. Dia berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Preti. Benar saja ide dokter berhasil mengajak Vira ke sana. Vira terkesan melihat Preti YG sedang menari. Kemudian dia pun ikut menari di pesta. Di saat itu, Vira mendengar suara anak kecil menangis. Dia memeriksanya dan terlihat seorang anak dialung-alung keun oleh ayahnya. Hal ini membuat Vira kesal dan menajong ayah anak itu. Seketika itu tarian pun berhenti. Priti bertanya mengapa Vira melakukan hal itu, padahal biarkan saja toh dia adalah ayahnya. Vira menjawab jika dia tak bisa tinggal diam bila menyangkut anak-anak, apalagi dia tak tahan bila mendengar suara tangisan anak. Ketangguhan Vira membuat Preti tertarik, dan ingin tahu apa profesinya. Vira menjawab jika dia mantan agen RAW. Preti bertanya lagi apa Vira sudah menikah. Vira menjawab belum. Dia jujur kepada Preti kalau dia belum bisa melupakan. Hal ini dimanfaatkan oleh Preti. Dia menawarkan untuk menjadi pacarnya, karena dia ingin memutuskan tunangannya yang bernama Rama yang sangat-sangat menyebalkan. Dia tak kuat berhubungan dengan Rama yang selalu menghubunginya sebanyak 140 kali dalam sehari. Preti merasa Vira pria YG cocok dengannya, dan meminta Vira menerimanya. Tanpa ragu Vira pun setuju untuk menjadi pacar Preti.
Preti menawari pekerjaan kepada Vira di tempat di mana Preti bekerja sekarang. Singkat cerita, Vira dikenalkan kepada bos Preti yang bernama Dominic. Dominic membuka usaha yayasan security, tapi para security-nya sudah berumur yang membuat para kliennya komplain dengan pelayanan mereka dan sebagian memutuskan kontraknya. Walaupun tahu Vira mantan agen Ro, Dominic takut Vira seperti security yang lainnya. Dominic meminta Vira mengerahkan kemampuannya, tanpa ragu Vira mencoba kemampuannya kepada Dominic langsung. Yang membuat para security YG lain bertepuk tangan. Dominic mengakui kehebatan Vira, dia yakin dengan kemampuan dan kehebatan Vira, dia bisa mengambil kembali beberapa kontrak yang diputus klien. Dominic meminta Vira untuk menemaninya pergi ke mall besok, karena dia akan minta kembali kontrak kerja yang sempat diputus oleh pihak mall. Dia berharap pihak mall bisa menerima setelah melihat Vira. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri mendapatkan berita jika teroris telah datang ke India Selatan. Mereka tak tahu entah apa rencana yang akan dilakukan para teroris itu. Menteri Dalam Negeri terlihat panik dan meminta mereka segera berbuat sesuatu untuk menghentikan para teroris itu. Tapi ternyata, dia bergandengan tangan dengan para teroris tersebut. Dia mendukung para teroris itu untuk membebaskan pimpinannya tanpa masalah, dengan cara membajak mall. Tapi sebagai imbalannya dia ingin namanya harum di mata rakyat. Dia berencana mengirim anak dan istrinya ke mall. Kemudian, dia akan menjadi pahlawan karena menyelamatkan mereka. Dengan begitu partainya akan mencalonkan dia menjadi Perdana Menteri. Keesokan harinya Dominic, Vira dan Priti pergi ke mall. Yang dimaksud mereka pun tiba di sana. Tapi Vira merasa ada yang aneh setelah melihat situasi mall, di mana security malah asyik tidur, lift tidak berfungsi, begitupun eskalator yang tidak bergerak, tapi suasana di mall terlihat biasa saja. Bahkan istri dan anak Menteri Dalam Negeri yang bernama Aparna sudah berada di mall. Mereka tak tahu jika Menteri mengirim mereka sebagai umpan untuk rencananya membantu teroris. Terlihat dua orang pria ganteng bernama Jack dan Jill berdiri memperhatikan hiasan Natal yang baru saja mereka buat. Mereka memperhatikannya tak lain, takut jika hiasan itu roboh atau rusak. Di saat Dominic masuk ke ruangan manajer mall, Preti mengajak Vera ke tempat makan. Saat Preti akan membayar dengan kartu, kasir menolak dengan alasan hari ini internet sedang tak berfungsi. Vera yang penasaran dengan kecurigaannya mencoba mengecek telepon mall, dan benar saja telepon itu pun tak berfungsi. Lalu dia mencoba menghubungi nomor darurat dan melaporkan jika ada aktivitas mencurigakan di Mall Air Chennai. Sebelum Vira memperjelas, teleponnya lost contact. Kebetulan di sana ada Rama, pria YG sudah kepempeongan oleh Preti. Dia tahu jika Preti memiliki kekasih baru. Dia yang kesal membawa serta dua orang preman bayaran untuk menghajar pacar baru Preti. Akhirnya dia bertemu dengan Preti dan memohon agar dia tak meninggalkannya. Vira mendekati Preti dan meminjam ponselnya. Sayang ponsel Preti pun tak ada sinyal. Kedua preman bayaran itu langsung mengajak Vera ke tempat sepi agar bisa dieksekusi. Vera yang masih kepikiran mengatakan kepada mereka jika mungkin mall ini telah dibajak. Di sisi lain Dominic terlihat kesal karena pihak mall bersikeras memutus kontraknya. Dia bersumpah serapah agar mall ini berubah menjadi abu. Tiba-tiba para Sinterklas mengeluarkan senjata dan suara dorodot bedil terdengar ke seluruh mall yang membuat semua orang ketakutan. Ternyata para teroris itu menyamar menjadi Sinterklas. Mereka menempelkan bom di seluruh mall dan mengunci akses keluar mall tersebut. Madhav Singh yang adalah pimpinan RO mendapat informasi jika mall telah dibajak. Dia memerintahkan jajarannya untuk segera memantau pergerakan para teroris di mall. Seorang agen bernama Altaf Hussein memimpin pemantauan. Mereka bergerak cepat mencari tempat yang dekat dengan mall tersebut. Pasukan tentara militer bergerak cepat dan mengepung mall. Sementara di dalam mall, para pengunjung menjadi sandera teroris. Tak tanggung-tanggung hampir 250 orang ada di sana. Tapi Vera, Preti, Dominic, Rama dan kedua premannya berhasil bersembunyi di sebuah tempat. Vira berkata jika mereka tak perlu memikirkan para sandera, yang terpenting nyawa mereka aman di sini, biarkanlah pemerintah dan tentara militer Yaj bertugas menyelamatkan para sandera. Altaf meminta daftar rincian seluruh pengunjung mall kepada bawahannya. Saat itu Menteri Dalam Negeri datang, dia berpura-pura panik mendengar pembajakan itu. Dia berkata jika bukan hanya anak dan istrinya saja yang dia khawatirkan, tapi seluruh sandera pun dia khawatirkan. Dia tak mau terjadi apa-apa kepada mereka semua. Dia siap mengorbankan dirinya untuk mereka semua. Altaf mendapat laporan jika Viera Ragahavan juga menjadi salah satu pengunjung mall.
Tak berapa lama, teroris itu menghubungi tim pemantau, dia memperkenalkan dirinya sebagai Umar Sair, adik dari Umar Faruk. Dia mengatakan jika pembajakan ini tak lain untuk meminta pemerintah agar membebaskan Umar Faruk. Altaf meminta waktu kepada Saif untuk membicarakannya kepada pemerintah, karena dia tak punya wewenang atas hal ini. Dia kemudian menghubungi Madhav Singh, mereka berbicara serius menyangkut permintaan Saif. Lalu Madhav Singh menghubungi seseorang di luar negeri, dia menceritakan semua tentang pembajakan di Mall Chennai, dan terkendala oleh jammer yang dipasang teroris sehingga tak ada sinyal apapun di sana. Dia meminta mereka untuk menghack ponsel Vira agar bisa dihubungi. Benar saja ponsel Vira berdering, setelah 11 bulan berlalu baru kali ini Vira dihubungi lagi oleh departemennya. Altaf meminta agar Vira bekerja sama untuk melumpuhkan teroris. Vira menolak karena dia bukan lagi agen RO. Altaf mengatakan jika teroris itu menginginkan pembebasan Umar Faruk. Dan mau tidak mau Vira harus membantu agar kematian Suci tidak sia-sia. Vira terdiam karena teringat lagi dengan kematian Suci. Di markas, si menteri kepo dengan siapa Altaf berbicara. Altaf menjawab, jika dia berbicara dengan orang yang tepat. Menteri mulai was-was, dan hatinya dak-dik-duk-der. Takut rencananya gagal, dia melarang siapapun membantu dengan alasan takut membahayakan para sandera. Biarlah dia yang bernegosiasi dengan para teroris dan menjamin keselamatannya. Di keheningan, Vira mendengar seorang anak menangis. Dia selalu sensitif dengan tangisan anak kecil. Minta pisau kepada preman yang dibawa Rama, dan terlihat olehnya ibu hamil yang meronta-ronta ingin menyelamatkan anaknya dari seorang teroris. Pikir panjang, dia keluar dari persembunyiannya dan menebas kepala teroris itu hingga kepalanya ngagulutuk, keluar gedung mall. Menteri Altaf dan yang lainnya menyaksikan keberanian Vira. Altaf kemudian meyakinkan kembali menteri agar mempercayakan hal ini kepada Vira, dan menteri pun tak bisa berkata apa-apa. Vira kembali dengan memakai pakaian teroris dan Priti memeluknya dengan erat. Hal ini membuat Rama Olohok dan murang-maring kepada Dominic. Seorang teroris, kita sebut saja Edun, terlihat sedih dan terus memandangi foto anaknya. Vira memancingnya dengan mobil remote, yang membuat Edun mengikutinya. Dia tak tahu itu jebakan Batman dan Vira pun berhasil melumpuhkannya. Dengan tenangnya dia berjalan sambil membawa tubuh Edun ke tempat persembunyiannya. Dia bertanya mengapa Edun mau bekerja sama menjadi teroris. Dia berkata jika dia butuh uang untuk operasi anaknya, yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Vira kemudian menghubungi anak Edun dan terlihat operasinya berhasil. Anaknya meminta Edun cepat kembali agar mereka bisa berkumpul. Edun menangis karena dia tak tahu dia akan selamat atau tidak. Vira menjamin keselamatan Edun dan memastikan Edun bisa kembali bersama sang anak jika Edun mau bekerja sama dengannya melawan teroris. Vira dituntun oleh Edun untuk bergabung dan para teroris. Dia berpura-pura menjaga para sandera. Di saat yang tepat dia membunuh satu teroris lagi. Dia pura-pura mati juga, dan ketika yang lainnya mendekat dia juga membunuhnya. Vira meminta agar para sandera diam karena dia bukan teroris melainkan salah satu dari mereka. Dia kemudian duduk di dekat Jill. Hal ini membuat Jill ketakutan. 3 teroris masuk dan melihat kedua temannya Modiar. Mereka bertanya siapa yang melakukan ini. Vira terlihat teroris mengangkat tangannya dan berkata jika dia tahu siapa pembunuh mereka. Dia kemudian dibawa ke control room untuk bertemu Saif. Dia mengatakan jika seorang sandera mengambil pisau dan membunuh mereka. Saif meminta agar dia menunjukkan siapa orang yang memberontak. Sementara itu dia pergi ke ruangan sebelah. Setelah diperhatikan, mereka sadar jika Vira lah orangnya. Saif yang kembali ke sana melihat anak buahnya sudah malalo di AR. Vira kemudian menampakkan dirinya dan menyuntrungkan Saif. Lalu dia melempar bom dan menutup ruangan itu sambil membawa beberapa senjata. Saif tak kehilangan akal, dia kemudian masuk ke dalam kulkas untuk menyelamatkan diri dari ledakan bom. Dia meminta anak buah yang lain untuk segera menemukannya, dan terlihat ruangan itu sudah hancur lebur. Di tempat lain, Vira berhasil meledakkan kembali 2 teroris. Saif merasa sedang dipermainkan oleh pemerintah India. Dia kesal mengancam akan membunuh anak dan istri menteri. Altaf sudah mengira jika para teroris akan memanfaatkan anak dan istri menteri. Menteri yang koplak malah berkata jika dia tak peduli kalau anak istrinya menjadi korban. Yang diperdulikan saat ini adalah para sandera. Karena pemerintah yang baik harus memprioritaskan rakyat daripada keluarga. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi Altaf.
karena menteri begitu menggebu-gebu ingin menyelamatkan Sandra sehingga rela mengorbankan keluarganya, apalagi dalam waktu dekat pemilu akan dilaksanakan, dia curiga jika ada keterlibatan menteri dan para teroris itu. Saif meminta dalam waktu 30 menit mereka harus segera membebaskan Farouk, jika tidak dia akan membunuh anak dan istrinya menteri. Pemerintah India tak bisa berbuat apa-apa, mau tidak mau mereka harus membebaskan Farouk. Altaf kemudian menghubungi Vira agar dia menghentikan penyerangan terhadap teroris, karena pemerintah India sudah menyetujui pembebasan Farouk. Mendengar hal itu Vira kesal, jika endingnya begini mengapa tidak dari awal saja pemerintah melakukan ini. Dia mengemudikan mobil hadiah di dalam mal dan mengambil alih penyanderaan anak dan istrinya menteri. Dia menjatuhkan satu teroris yang sudah dipasangi bom lalu meledakannya. Vira bernegosiasi dengan Altaf dan juga menteri, jika mereka membebaskan Umar Farouk dia tak akan segan membunuh anak dan istri menteri. Dia kemudian mengumumkan dengan pengeras suara, dia mengarang cerita jika sebenarnya dia dari Bangladesh yang sedang mengincar Umar Farouk. Dia meminta agar Umar Farouk tidak dibebaskan karena dia adalah ancaman terbesar negaranya. Umar Farouk bertanggung jawab dengan beberapa pengeboman di Bangladesh. Jika pemerintah India membebaskannya, dia akan membunuh 63 sandera termasuk anak dan istri menteri. Aparna penasaran apa benar Vira dari Bangladesh? Vira menjawab jika dia seorang India, dan semua itu untuk mengecoh para teroris. Aparna terkesan dengan ketangguhan Vira. Dia mencoba mendekati Vira tapi Priti mencoba menghalanginya, sementara itu Saif mempersiapkan diri untuk mencari Vira. YG mengaku dari Bangladesh. Vira juga mempersiapkan diri untuk melawan mereka yang akhirnya Vira dibantu oleh kedua preman. Rama membidik satu persatu para teroris itu. Di sini inilah, sang pahlawanku terlihat maco dengan senjata di tangannya. Dia membawa anak buah Saif dan menyanderanya. Aparna tak henti-hentinya, memandangi Vera yang membuat Preti cemburu. Saif menghubungi Vera, dia mengakui kekalahannya dan bersedia pergi tanpa Umar Farouk, tetapi dia ingin anak buahnya yang disandra Vira dikembalikan kepadanya. Vira pun menyetujuinya. Kemudian Saif menghubungi Altaf, dia mengakui kegagalannya dari organisasi Bangladesh dan tak menginginkan lagi Umar Farouk. Dia siap meninggalkan mal itu dan meminta disiapkan kendaraan dan pesawat. Ternyata Saif tidak benar-benar menyerah. Dia merencanakan sesuatu untuk mencari kelemahan Vira yang masih dia anggap orang Bangladesh. Dia bergabung dengan para sandera yang akan segera dibebaskan, karena selalu memakai topeng. Vira tak tahu wajah asli Saif dan Saif pun tak dicurigai oleh siapapun. Dia duduk dekat Dominic dan pura-pura menangis. Dominic bertanya mengapa dia menangis. Saif berkata jika dia takut kepada mereka semua yang sepertinya dari Bangladesh. Dominic berkata jika mereka semua orang India, malah pahlawan mereka pun asli India, dia hanya mengarang cerita untuk mengecoh teroris. Dengan mulut bawel Dominic, Saif akhirnya tahu jika Vera berbohong, apalagi dia melihat Edun membantu Vera. Dia sekarang tahu Edun mengkhianatinya, dia kemudian pergi menaiki lubang ventilasi. Dia mengikat Edun dan memperlihatkan video anaknya yang disandra oleh anak buahnya di rumah sakit. Terlihat mereka melepaskan selang oksigennya yang membuat dia sekarat. Vira merasa iba, apalagi menyangkut seseorang anak. Dia menyerahkan diri dan bersedia diperlakukan apapun oleh Saif dengan syarat mereka melepaskan Edun dan menyelamatkan anaknya. Saif menghubungi Altaf. Dia mengatakan jika dia dibodohi oleh Vira yang mengaku orang Bangladesh, dan dia tahu kalau Altaf mengetahui hal ini, mulai sekarang dia akan melakukan apapun atas kehendaknya, tanpa negosiasi dengannya lagi. Menteri berakting dan berteriak-teriak memarahi Saif. Dia berkata jika dia takkan membiarkan para sandera terluka apapun yang terjadi, dia rela mengorbankan dirinya untuk mereka, dia akan membuktikan kalau dia tak takut mati dan akan menemuinya tanpa pengawalan. Sebelum masuk dia mengumumkan kepada media jika dia rela berkorban demi para sandera, dan siap mati untuk mereka. Akhirnya dengan berat hati pemerintah India melepaskan Farouk, sementara itu, Vera berada di bawah kendali teroris. Dia dipukuli berkali-kali, tapi tak bergeming sedikit pun. Aparna memiliki ide untuk membantu Vira, dengan bantuan kacamata ibunya. Vira menggesek kaca itu ke tali yang mengikatnya, mata Vira menuju ke si ganteng Kalemjil.
Si teroris bertanya mengapa Vira menatapnya, dia menjawab jika dia menyerahkan kotak merah kepada Jill. Jill tak enak hati dan dia dibawa ke depan, dia mengalami siksaan dari teroris itu dan meminta kotak merah itu dan apa isinya, dia yang tak tahan menunjuk ke arah Pretty, mereka saling menunjuk dan Rama ke depan untuk meyakinkan teroris jika kotak merah itu untuk mengecohnya. Peti yang kesal berkata jika kota itu dimiliki oleh Rama, akhirnya Rama pun mendapatkan siksaan. Rama melihat Vira mencoba melepaskan diri dan dia memberitahu teroris itu. Tapi Vira bergerak cepat dan membunuhnya di saat para teroris menyerbu. Vira melawannya dengan menggunakan sepatu roda. Sorry. Lagi-lagi dia memanggil Jill. Dia meminta Jill untuk berhubungan dengannya tanpa diketahui para teroris, mau tidak mau Jill setuju. Menteri Dalam Negeri memarahi Saif karena tak becus mengatasi Vira yang seorang diri, dia tak mau kebenaran ini terungkap. Saif mendapat laporan jika Vira melepaskan diri. Saif kemudian mengerahkan yang lainnya untuk menyimpan Sandra di depan pintu mal, dengan todongan senjata, dan akan membebaskan mereka setelah Umar Faruk benar-benar aman. Sementara Vira terlihat menghubungi Altaf dan meminta timnya untuk terus waspada di depan mal. Dia dan yang lainnya merencanakan sesuatu untuk mengalahkan para teroris. Dia meminta Jill untuk memberitahu semua orang agar mereka berlari di saat suara ledakan terjadi. Terlihat Umar Faruk berhasil melewati perbatasan dan memberitahukan kepada Saif, tapi dia meminta agar Saif membunuh para Sandra sebagai balas dendamnya kepada pemerintah India. Saif memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menembaki para Sandra, tapi dia keduluan oleh Vira yang berhasil membuat mereka terjatuh, yang akhirnya didorodot oleh dua preman suruhan Rama. Para Sandra berhasil keluar dan terlihat menteri semakin panik karena dia takut ketahuan bergandengan tangan dengan Saif. Saif yang tak tahu harus bagaimana memutuskan untuk bunuh diri dengan meledakkan mal dengan bom yang sebelumnya sudah mereka pasang. Dia memastikan jika tak akan ada yang hidup, karena bom ini akan mengguncang pada radius 500 meter dari mal. Menteri mencegahnya tapi Saif mengalahkannya, terlihat Edun juga melarangnya tapi dia tak mendengarkannya, dan hendak menekan tombol bom, tiba-tiba Vira datang dan menembak tangannya, dia kemudian membunuh Saif dengan senjatanya. Sekarang dia tahu Menteri Dalam Negeri terlibat dengan mereka ditambah ada saksi yaitu Edun. Akhirnya Menteri ditangkap, karena kejahatannya, yang menghalalkan segala cara untuk kedudukan yang dia impikan. Sementara itu, Vera menghilang. 1 bulan pun berlalu terlihat di tanah Pakistan, mereka merekrut prajurit baru untuk dijadikan teroris. Anak buah Faruk meminta agar dia meninggalkan tempat ini karena mereka mengetahui jika Vira ternyata ada di sana. Faruk meminta mereka untuk membawa Vera dalam keadaan hidup ataupun mati, dia akan memberikan uang 20 miliar rupiah kepada orang yang berhasil membawanya. Seorang prajurit baru mengatakan jika dia pernah melihat Vira. Malah dia ikut pelatihan selama sebulan ini dengan mereka, tiba-tiba ada yang tertembak. Dan seketika itu bom ngajelegur di mana-mana. Mereka mencoba mengamankan Faruk dengan melewati jalan rahasia, tapi Vira sudah ada di sana dan mengalahkan mereka semua. Dia juga membawa Faruk seperti yang dilakukannya kepada Edun dulu. Anak buah Faruk tak berani mengambil tindakan karena takut terjadi apa-apa kepada Faruk. Vika membawa Faruk dengan kapal Sukhoi yang sudah ada di sana. Tentara Pakistan mengetahui ada mata-mata India membawa warga negaranya tanpa sepengetahuan mereka. Ini akan menjadi aib untuk kemiliterannya karena sudah kecolongan. Mereka menugaskan angkatan udaranya untuk menangkap Vira. Vira menghubungi Altaf. Dia mengatakan jika dia ada di langit Pakistan dan sudah bersama Umar Faruk, dia meminta bantuan angkatan udaranya. Tapi Altaf tak mau karena Vira melakukan misi tanpa izin. Jika mereka mengirim angkatan udara ke langit Pakistan mereka takut ini akan menjadi perang. Vira tak peduli dengan itu, dia meminta agar Altaf menghubungi Perdana Menteri. Dia mengatakan jika pemerintah India berhasil menangkap teroris dan membawanya kembali ke India ini akan menjadi kesempatan baik untuk Perdana Menteri. Apalagi pemilu akan dilaksanakan sebentar lagi, dan dipastikan Perdana Menteri akan memimpin di periode selanjutnya. Perdana Menteri mempertimbangkan perkataan Vira dan dia menyetujui keinginan Vira. Akhirnya Angkatan Udara India dikirim untuk membantu Vira. Rampal reporting. Waiting for your command. Fine. 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 Rampal
Setelah misi selesai, Vira dan yang lainnya berlibur ke Goa. Vira tetap memutuskan untuk tidak bergabung dengan Ro lagi dan memilih bekerja dengan Dominic. Mereka terlihat bahagia dan menari-nari di sana, dan film pun berakhir.